Welcome to my YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku ya. Lama his. Jangan lupa kalian untuk subscribe channel aku untuk mendukung aku agar terus membuat video-video berikutnya. Nah, di zaman sekarang emas memang banyak minatnya. Dan emas antam ataupun perhiasan, keduanya sama-sama punya keunggulan masing-masing. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah apa tujuan kalian membeli emas. Apakah untuk investasi jangka panjang atau untuk berhias. Nah, keduanya ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, logam mulia antam ya. Logam mulia ini berbentuk batangan sehingga nggak bisa kalian pakai, dan kadarnya itu 99,99% atau 24 karat. Nah, logam mulia ini tidak ada ongkos bikinnya dan harga jualnya biasanya lebih tinggi dibandingkan perhiasan. Emas antam ini bisa kalian beli di Galeri 24 atau di toko emas terdekat di kota teman-teman ya. Nah, jika kalian ini mau jual antam, bisa di toko emas tersebut, di Pegadaian ataupun perorangan. Nah, untuk menjual secara perorangan, kalian bisa gabung di grup Facebook emas. Itu biasanya banyak sekali orang yang jual beli emas di sana, baik penjual maupun pembeli biasanya ada. Emas antam ini cocok banget buat kalian yang tidak suka memakai perhiasan di tangan, jari maupun di leher, sehingga kalian menyimpannya versi batangan seperti ini. Nah, ini juga cocok untuk kalian yang mau investasi jangka panjang lebih dari 5 tahun, sehingga nilainya itu pasti naik ya. Setelah 5 tahun kalian bisa menjualnya, kemudian kalian bisa belikan rumah atau untuk biaya kuliah anak ataupun untuk biaya pensiun, sehingga kalian aman untuk menyimpan emas antam ini dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Kalau misalnya kalian kurang dari 5 tahun, sebaiknya kalian simpan saja uang kalian dalam bentuk uang kertas. Kemudian kita beralih ke emas perhiasan. Emas perhiasan ini biasanya bentuknya itu berbentuk kalung, cincin, gelang, anting yang bisa dipakai. Kadarnya pun macam-macam. Ada yang kadar 24 karat, 23 karat, 22 karat, 21 karat, 18 karat, 9 karat. Dan masih ada kadar yang lain. Nah, kadarnya itu tergantung campurannya. Kalau misalnya emasnya itu 18 karat atau 750, itu biasanya yang 250 nya itu campuran berupa tembaga ataupun perak, karena agar perhiasannya itu tidak meleot-leot. Nah, perhiasan ini terkena ongkos bikin. Ongkos bikinnya biasanya 10-20% tergantung kebijakan toko-toko emas di masing-masing tempat kalian. Makin rumit bentuk perhiasan, maka makin mahal juga ongkos bikinnya. Emas perhiasan ini ketika kita membeli di toko emas, kita harus menjualnya juga di toko emas tersebut dan dengan membawa surat emasnya. Emas perhiasan ini cocok banget buat kalian yang suka memakai perhiasan-perhiasan untuk kondangan maupun untuk
ketika kalian lebaran, seperti itu ya teman-teman. Nah, namun kekurangan dari emas perhiasan ini itu ketika kita mau menjual emas tersebut, biasanya terkena potongan yang sangat banyak, yaitu potongannya sekitar 15 sampai 20% tergantung kebijakan toko masing-masing. Nah, kalian untuk yang pengen membeli perhiasan ini sebenarnya nggak salah sih, karena sebagai perempuan kita pun kan suka berhias, jadi bolehlah kita punya emas perhiasan ini untuk dipakai. Namun saya sarankan selain kalian membeli emas perhiasan, kalian juga harus punya emas batangan juga. Jadi kalian punya keduanya dan kalian juga bisa membandingkan sebenarnya apa benar-benar untung ketika punya emas antam daripada emas perhiasan seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang salah di antara keduanya. Kalian mau pilih emas antam maupun emas perhiasan karena kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Namun saran saya, ketika kalian ingin investasi jangka panjang untuk membeli rumah, untuk dana pensiun, untuk kuliah anak, saya sarankan kalian beralih ke emas antam dulu, atau paling tidak kalian punya emas antam supaya kalian bisa tahu perbedaan sebenarnya antara emas antam maupun perhiasan. Nah, segini aja ya teman-teman video dari aku, semoga bermanfaat dan punya pandangan untuk kalian yang mau membeli emas dan bingung mau beli emas perhiasan ataupun emas antam. Nah, untuk kali ini sudah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa kalian untuk subscribe channel aku ya, untuk mendukung aku agar terus semangat untuk video-video berikutnya. Dadah.